Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Agus Dewan Jati dengan NIM 401200103 dan teman saya Ristarti Ningrum Ambar Laksmi dengan NIM 401200104. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul yaitu komunikasi melalui laporan. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian rapat bisnis. Pengertian rapat bisnis merupakan bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat baik di dalam maupun di luar perusahaan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat pada umumnya membahas hal-hal yang sifatnya rutin, misalnya membahas perkembangan penjualan harian atau mingguan, menyiapkan pendistribusian ke suatu daerah, dan menyiapkan berbagai kebutuhan bahan baku untuk proses produksi. Poin yang selanjutnya yaitu perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Rapat bisnis berbicara tentang kegiatan bisnis dan tujuan penyelenggaraannya berorientasi pada bisnis dan pada akhirnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Dan untuk rapat non-bisnis, tujuan penyelenggaranya bukan berorientasi pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial, kemasyarakatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, dan lain-lain. Tujuan rapat bisnis. Menurut Locker dalam bukunya Business Meeting menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya memiliki 6 tujuan, antara lain 1. Berbagi informasi. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, membuat dokumen. Yang keenam, memotivasi peserta. Kemudian jenis-jenis rapat. Oliver Serat dalam Conducting Effective Meeting mengelompokkan rapat ke dalam 5 jenis antara lain, yaitu yang pertama, pengarahan atau briefing. Yang kedua, rapat konsultasi. Yang ketiga, rapat komite. Dan yang keempat, rapat dewan. Dan yang terakhir yaitu negosiasi. Perencanaan rapat bisnis. Untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaannya berjalan dengan baik, maka diperlukan perencanaan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik tentu akan mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Begitu pula dalam rapat bisnis, pencapaian tujuan rapat bisnis yang efektif sangat ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang telah ditentukan. Pelaksanaan rapat bisnis. Setelah panitia penyelenggara melakukan berbagai persiapan rapat bisnis, langkah berikutnya adalah bagaimana melaksanakan rapat bisnis agar berjalan lancar dan efektif. Efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Pengertian laporan bisnis. Laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian informasi baik internal baik eksternal, biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu. Persiapan penulisan laporan. Persiapan yang dilakukan sebelum menulis laporan bisnis antara lain yaitu 1. Definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga,
menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Kemudian yang terakhir, mengorganisasikan data dan mempersiapkan kerangka akhir. Bagian pokok laporan bisnis. 1. Pendahuluan. 2. Isi atau teks. Dan yang terakhir penutup. Cara menyusun teks laporan bisnis. 1. Membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan proses-proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Yang selanjutnya, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang selanjutnya, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab, dan apabila ada kekurangan dari kelompok kami, baik penyajian materi ataupun apapun itu, mohon dimaafkan yang besar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila